Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini di channelnya Andi Raskal. Nah, hari ini kebetulan gue dapat orderan ya pizza sebanyak 10 box pizza harus diantar ke rumah sakit gitu. Makanya sekalian gue mau bikin konten gimana sih, segede apa sih rumah sakit di Amerika. Terus kenapa mereka itu rumah sakit di Amerika itu mahal? Mungkin karena peralatannya lebih canggih apa segala macam. Terus apalah pokoknya semuanya tentang rumah sakit. Kita ubah-ubah dalam rumah sakit ya, sambil ngantar pizza dari Little Caesar guys. Jadi gue dapat orderan nih 10 box. Jadi tas gue nggak muat nih, gue padahal udah punya tas gede nih. Oke, sekarang kita mau jalan ke rumah sakit, ke tempat kita harus delivery makanan ini ke rumah sakit guys. Let's go. Jadi kita mau ngebahas kenapa sih rumah sakit di Amerika tuh mahal banget guys gitu. Tapi di sini nggak membeda-bedakan gitu, maksudnya siapa yang punya uang, siapa yang nggak punya uang harus masuk duluan atau harus masuk belakangan. Pokoknya yang urusannya dengan nyawa, yang penting masuk dulu rumah sakit. Masalah bill mereka bilang belakangan gitu. Kita bisa apply kayak Medicare assistant, bisa dapat 40%, kadang dapat 30%, atau kadang juga free, tergantung gimana pendapatan kalian gitu kalau kalian kerja di Amerika gitu kan. Kalau kira-kira di bawah 2000 mungkin mereka bisa kasih free. Soalnya gue pernah banyak pengalaman masalah rumah sakit, kenapa rumah sakit itu mahal. Gue sendiri pernah dirawat sampai 2 kali. Mudah-mudahan gue sehat, sampai sekarang nggak ada apa-apa sih. Nah itu dirawat 2 malam aja bisa sampai 2000-3000an guys gitu loh. Jadi mahal sekali itu. Untungnya waktu itu pertama kali memang gue belum apply insurance, jadi gue bayar, tapi gue apply Medicare medical assistant namanya. Itu dapat paling bayar berapa gitu kan, tapi gue sampai bayar lunas. Dan yang kedua gue free, cuman bayar $25 gitu, administrasi aja gitu, karena gue apply insurance. Dan nextnya berikutnya insurance gue begitu di approve itu nggak bayar sama sekali guys. Memang rumah sakit di Amerika itu mahal karena memang tenaga medisnya profesional sekali guys, nggak main-main gitu. Dan pengobatannya juga, obat-obatannya juga sangat bagus sekali gitu. Untuk kayak kita gini, bagi yang nggak mampu itu nggak nggak terasa terbebankan gitu, karena banyak cara untuk memudahkan pembayaran untuk ke rumah sakit gitu. Ada pengalaman menarik juga waktu anak gua masuk rumah sakit. Anak gua waktu itu dapat perawatan juga masalah heart surgery kayak gitu. Itu berapa bilnya itu sampai puluhan ribu guys. Karena kita anak lahir di sini itu udah otomatis punya insurance gitu, semuanya free di take care. Jadi kayak gitulah. Makanya kalau perlunya insurance di Amerika atau di luar negeri ataupun di Indonesia sekalipun, itu sangat penting sekali, ngebantu banget. Karena rumah sakit itu memang di mana-mana biayanya itu gede banget itu, apalagi yang di luar negeri seperti kayak sekarang di Amerika ini guys, bisa puluhan ribu. Atau nyokap juga pernah gitu dirawat sampai beberapa tahun lalu, itu udah almarhumah ya, udah nggak ada. Rumah sakit itu berapa puluhan ribu, hampir pokoknya sampai sekitar hampir 100 ribuan gitu. Nah kayak gitu mahalnya rumah sakit di Amerika gitu. Wah, dan untungnya nyokap juga punya asuransi gitu, jadi kita nggak bayar sama sekali, semuanya di cover. Alhamdulillah gitu. Jadi itu kita menyadari pentingnya asuransi dan pentingnya kayak membayar pajak pada saat kita kerja gitu. Kita harus benar-benar bayar pajak tuh, harus benar-benar dibayar itu pajaknya. Oke, perjalanan dari tadi restoran pizzanya dari Little Caesar Pizza di jalan dekat rumah gua ke arah rumah sakit itu sekitar 14 menit guys. Ya lumayan jauh juga ya. Jadi kita antar ke sana, kita sekalian jalan-jalan, sekalian driving around. Nah, kita sekarang ada di posisinya ada di jalan dual highway guys. Kita lewat masuk rumahnya, sekitar rumahnya teman-temannya ada di daerah Cornell Avenue. Ini juga perumahan, gue kasih lihat juga bentuk perumahan kayak townhouse juga, yang bentuknya duplex salah satunya, yang seperti di video-video gue lainnya. Oke, setiap ada stop sign ini jangan lupa guys, kalian kalau drive di Amerika harus berhenti sampai 5 detik minimal gitu kan.
kita bisa jalan lagi setelah kita lihat kanan kiri kosong. Ini dia nih bentuk-bentuk perumahan. Jadi perumahan di Amerika ini rata-rata kebanyakan nggak pakai pagar guys. Pagarnya juga kalaupun ada itu nggak terlalu tinggi kayak di Indonesia gitu. Jadi pemandangannya itu bisa kemana-mana itu. Ke belakang bisa lihat pemandangan hijau, ke depan juga bisa lihat jalanan kayak gitu. Jadi free view. Makanya mereka jarang-jarang ditertibkan, nggak pakai pagar. Nah, ini apartemen townhouse, namanya kolonial apartemen. Teman-teman banyak yang tinggal di sini juga, teman-teman Indonesia kita di Eggstone ini. Sekarang kita ini jalan ini menuju jalan tikus guys. Gua memang lewat jalan tikus karena lebih cepat. Karena gue udah cukup lama di sini, tinggal di sini, jadi tahu jalan mana yang lebih dekat. Sombong amat. Jadi suasana hari ini kebetulan mendung berawan. Katanya sih mendung itu nggak berarti hujan, itu kayak judul lagu di Indonesia. Oke, kita udah mau nyampe nih teman-teman. Nah, ini lain lagi nih guys. Ini single house nih kayaknya, ini perumahan di sini nih. Nah, ini cukup lingkungannya cukup kayak lingkungan orang-orang kaya juga daerah sini ini. Nah, tuh rumahnya bagus-bagus guys ini mah. Dan lingkungan kanan kirinya sih kalau dilihat dari mereka punya rumah, golongannya agak menengah ke atas juga ini. Di depan itu soalnya udah kelihatan rumah sakitnya tuh guys, namanya Meritus Hospital. Oke, kita lihat ada stop sign lagi di sini di pertigaan ini. Kita harus berhenti 5 second atau 5 detik supaya nggak ditangkap polisi. Karena kalau udah urusannya dengan polisi itu urusannya dengan tiket guys. Tiket itu ada harganya. Oke, itu ada tulisan Heroes Work Here. Kalau kalian lihat seperti ini, ada jalanan bundaran ini, kita harus lihat kanan kiri. Mobil yang masuk dikasih jalan duluan, guys. Nah, jadi di sini kedisiplinan mengendara itu sangat besar sekali. Itu kesabaran dalam mengemudi di sini memang benar-benar diuji, guys, untuk lebih. Nah, itu kayak ada orang jalan nyebrang, mereka kasih jalan ngalah. Jadi pedestrian itu harus diutamakan, diduluin maksudnya gitu. Nah, ini kebetulan gue dapat orderan ke rumah sakit. Jadi rumah sakit ini parkirannya itu ada line, namanya line kuning, line biru, line hijau, gue line merah, terus gue kebetulan dapat line yang biru. Nah, ini kayak ini rumah sakit main entrance-nya sebelah sini, emergency main entrance sebelah sana. Nah, kalau ini khusus spesialis, rumah sakitnya itu dokter-dokter spesialis di sini. Nah, kalau kita lihat di papan itu kan ada line purple, ada line biru, line orange, line yellow, kita ke sana terus lurus. Oke, sekarang kita udah masuk lingkungannya, udah masuk daerahnya, udah masuk areanya maksud gua. Robinwood Professional Center. Kita cari yang line blue line. Nah, itu ada lihat nomor 4 yellow. Nah, itu line-nya yellow, berarti itu bukan line kita, guys. Jelas lah, biru sama yellow kan beda, blue sama yellow beda. Oke, sekarang kita udah lihat tuh silver, blue, silver, orange. Kita terus jalannya. Itu kalau di depan kita udah lihat sign-nya blue sign sana, berarti rumah sakitnya udah di sini. Nah, rumah sakit ini khusus yang profesional, kayak spesialis gitu. Jadi dipisahin guys, emergency sama main entrance-nya, emergency sama profesional rumah sakitnya itu dibedain tempatnya. Oke, kita mau lihat, kita mau masuk nih, nggak tahu nih boleh apa nggak syutingnya ya. Kita parkir dulu guys. Oke guys, sekarang kita udah sampai. Kita coba mau masuk ke rumah sakit dengan bawa satu tas gede ini, 10 box pizza guys untuk karyawannya, untuk apa namanya, nurse-nya mungkin ya. Kita coba masuk ke dalam sambil syuting-syuting. Let's go, jangan kemana-mana, tetap di sini. Subscribe, jangan lupa subscribe, kasih di subscribe. Siapa tahu nanti kalian dapat t-shirt, oke? Ada satu pemenang udah dapat t-shirt karena dia nonton pertama, oke? Hati-hati sama video, pokoknya tetap ditonton, pasti ada hadiahnya, oke? Oke teman-teman, gue sorry nggak bisa bikin video ke dalam karena gue masuk di wilayah staff only guys. Jadi kita mau kasih lihat
ruang rumah sakit di mana sih di sini ya. Nah ini lorongnya nih guys. Nah, ini lorong buat ke arah parkiran, gue bingung mau kemana nih. Mau ke arah sini nih guys. Sini guys. Itu kita mau keluar aja. Halo. Lihatin dari luar, jadi profesional rumah sakitnya kayak gini. Ini salah satunya rumah sakit dari luar kayak gini pemandangannya guys. Cukup besar sekali sini rumah sakitnya. Oke teman-teman, tadi itu rumah sakitnya yang dari kita masuk dari Blue Line, udah kita lihat gimana dalamnya. Tapi kita mau kasih lihat kalian yang main entrance-nya guys. Jadi pintu utama rumah sakit ada di sebelah sini guys ya. Kita lihat nggak bisa ke dalam karena mereka hari ini season seperti ini mereka ketat sekali guys gitu. Karena mereka juga takut karena memang lagi musim pandemik. Jadi takut sama corona itu datang dari orang lain, makanya mereka membatasi untuk orang masuk guys. Jadi kita mau masuk di daerah emergency atau main entrance-nya hospital, oke? Nah kira-kira seperti ini guys, kita masukin lewat pintu parkirnya aja ya guys, ya teman-teman. Go. Ini segede inilah rumah sakit kita di kota dimana tempat gua tinggal. Meritus Medical Center namanya ya teman-teman ya. Kita cuma jalan aja lewat. Nah seperti ini pintu utamanya rumah sakit di kota Hagerstown. Oke guys, kira-kira seperti itu guys ya. Kenapa rumah sakit di Amerika salah satunya dibilang mahal ya, karena memang fasilitasnya itu lengkap sekali semuanya gitu ya, nggak terkecuali. Udah gitu tenaga medisnya benar-benar profesional gitu kan, jadi nggak main-main gitu loh ya, apalagi dengan urusan kesehatan dan nyawa gitu. Mereka nggak pernah akan main-main. Ya itulah kenapa memang di rumah sakit di Amerika itu cukup mahal guys tarifnya, karena apalagi orang-orang yang kerja kayak nurse gitu, terus tenaga medis yang profesional itu per hournya bisa bikin duit ya. Makanya bisa paling enggak itu sekolah nurse guys. Dan apalagi kalau punya ijazah di transkrip bahasa Inggris, kemudian kalian datang ke Amerika untuk nge-apply aplikasi dari profesionalnya nurse, kalian bisa dapat gaji yang mantap. Oke, kira-kira segitu dulu video gue tentang gimana rumah sakit di Amerika, kenapa rumah sakit di Amerika itu mahal. Ya seperti itu guys. Makasih yang udah nonton video gua. Sekali lagi terima kasih buat para subscriber gua. Jangan lupa yang baru mampir di subscribe, di like, kalau bisa di komen. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua cabut dulu. Ciao.